Kenapa ini gak pakai tindik? Karena ini sukma buka. Sukma buka singo itu namanya pengabaran. Lah, orang kalau sudah kena itu, ya lah, udah lumpuh lebay. Assalamualaikum. Ragaku tasifat kamulku Rasulullah. Iso nyerang orang pusok haji, kiai haji, pusok haji, kiai haji Singoparong. Senate kelabatan wonten sedaya pasih pun wonten sedaya kepati wonten sedaya kelabatan kula nyuwun pamerbakan. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini bertemu lagi dengan saya Bambang Haryono di Pendowo Haji Channel. Kali ini saya akan mereview pusaka dapur Singobarong Tanggo Mataram Sultan Agung Sepuh. Dari permintaannya saudara kita, subscriber saya Suryadi Suryah. Terima kasih banyak atas dukungannya saudara-saudaraku dan teman-temanku yang sudah subscribe atau mengelek atau mengomentari. Semoga kebaikan teman-temanku dan saudara-saudaraku semua dibalas dengan Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kebaikannya. Ya, ini pusaka dapur Singobarong Tangguh Mataram Sultan Agung Sepuh. Ini salah satunya pusaka saya dari keluarga saya, juga dari eyang saya, maksudnya bapak saya, termasuk karena eyang saya, ya tak? Kebetulan ada berapa puluh pusaka, yaitu antara 90 pusaka, saya teruskan itu untuk koleksinya. Itu ya juga banyak yang saya juali. Gitu ya. Nah ini teman-teman dan saudaraku semua dan Mas Suryadi Suryah ya yang atas permintaannya. Ini pusaka ini di saya sudah 27 tahun kalau tidak salah, atau antara 30 antara 27 tahun, saya lupa ya, sudah cukup lama sekali ini ya toh. Ini rangkanya ini saya itu Suluh ya toh. Suluh ini lama sekali sampai seperti gini ya. Timo, kalau kayu timo ya toh. Tapi orisinil, masih orisinil semua. Lah dulu itu yang penting pokoknya rangka, asal rangka ya. Tapi ini masih orisinilnya itu. Dari keluarga saya masih orisinilnya ini timo. Timonya gak bagus tapi masih orisinil ya. Ini gitu. Lah, ini kita buka sekalian biar tahu ya toh. Inilah ini ya. Nah, ini tata cara ini kira. Assalamualaikum salam. Iman sari sukma mulya tinapak padha sukma telek ireng araning wesi terputing aran wajari rasa areng cahya wesi pulosani. Iso lebih pangget tempat rasa pusakaji sing berkat penang wonten sedaya pat kula nyuwun paripurna. Bismillahirrahmanirrahim. Sukma rasa rasit wasir mutang sira desa berdet wasir rasane ra pernah. Ya, ini tata cara membuka pusaka haji. Mohon maaf kalau semua sudah tahu ya, alhamdulillah terima kasih. Cuman ini sebagai contoh untuk sebagai saudara-saudara yang belum tahu. Jadi tidak sembarang untuk membuka, karena apa? Pusaka itu emang kalau ada emasnya atau powernya bagus itu nanti kan goser-goser ya. Kalau rangkanya itu di sini tidak ada bahan logamnya ya lah. Begini, dan lagi kalau ini pecah, kalau bukanya sebenarnya begini bisa robek tangannya ya toh. Begini ditarik ya,
ini ada tanda, ini ada kunci ya toh. Nah ini Mas jempolnya begini tata caranya lah ya. Nah ini tangan kiri narik ke atas pelan-pelan, nah begini ya toh. Nah tidak boleh langsung sweat, nah tidak boleh ini, ya maaf, ini itu tidak bagus. Sekarang orang bertamu aja assalamualaikum ya, permisi, begitu. Apalagi ini benda-benda para leluhur kita yang harus kita hargai, begitu ya. Ini maaf loh, ini sekedar untuk kita itu saling belajar gitu ya, gitu. Cara seperti ini saya lepas. Nah ini plastik, kenapa kita plastiki? Karena ini kita warangi, kita cuci, karena ini tidak pernah diminyak. Kalau pusaka yang bagus, bahan yang bagus, dengan bahan-bahan itu bahan logam itu seperti bahan apa itu yang meteor yang bagus, ini tidak bisa karatan malah mulai diminyak. Ini sudah ada 5 tahun tidak saya cuci ini ya begini, tapi ya tetap bagus saja ya. Ini ya lah ini Singo Barong sangat gagah sekali nih garapnya ini. Nah ini sangat gagah sekali, Tanggung Mataram Sultan Agung Sepuh. Wah ya lah, pamor merutu sewu. Wah ini ada artinya semua. Luk 5, nah luk 5 itu artinya semua. Gonjo Wilut, nah Gonjo Wilut, nah ini singonya gagah, manuke kenceng ya toh, melambangkan dari kejantanan ini ya, wibawanya sangat tinggi sekali. Nah kenapa ada manuknya? Ya mesti aja ini pusaka laki, Singo Barong laki-laki ya. Kalau Singo Barong yang perempuan tidak ada manuknya. Nah ini wibawanya sangat tinggi sekali. Kalau saya megang seperti Warok Ponorogo ya. Ini saudaraku, ini Singo Barong sangat berwibawa sekali ini ya. Ini Gonjo Wilut Kelap Lintah. Wah ini benar-benar asli sepuh. Mataram Sultan Agung paling enggak sekarang usia berapa? Mataram Sultan Agung usia 600 tahun. Kita bisa lebih ya lah. Ya itu belum, kenapa pamornya kok bagus-bagus sudah dulu? Iya karena apa? Mataram Sultan Agung ibaratnya orang sudah ya dunianya seninya sudah pinter, sudah maju, sudah teknis-teknisnya pun juga zaman dulu itu sudah ada. Itu pun tergantung dari pemesanan si sang raja atau untuk pusaka untuk di dalam kerajaan atau istilah itu kerabat kerajaan ya atau sinopaten. Karena Singo Barong itu dulu yang memegang pejabat-pejabat pemerintahan kerajaan itu patih atau sinopatih ya toh. Lah itu karena apa? Dia harus memiliki dengan wibawanya tinggi. Raja pun harus mempunyai jiwa kewibawaan yang tinggi. Makanya dia menganalisa seperti sang empu ya, maaf ya, sang empu. Nah Singo Barong sampai dibikinkan diontarkan di pusaka. Karena apa? Singo itu mempunyai daya kekuatan yang sangat tinggi, radar yang sangat tinggi. Apa yang dimaksud radar? Radar itu insting. Nah insting dengan kepekaan, dengan kepekaan kejiwaannya, kalau dia itu mau menerkam mangsanya ya toh, dia walaupun pelan langsung menerkam. Kalau saja jauh seperti hewan yang tinggi besar seperti gajah, dia bisa dilumpuhkan dengan singo tiga, walaupun satu pun dia bisa melumpuhkan. Caranya apa ya? Mencari istilah kelemahan yang tidak akan dimangsa, contoh seperti itu ya toh. Nah karena apa? Karena Singo Barong itu melambangkan dari raja hutan yang sangat tangguh dan sangat kokoh. Itu dia kekuatannya apa? Kekuatannya kalau saya menganalisa 40 kuda kekuatannya Singo Barong, dengan geraknya cepat, larinya untuk mengejar musuh ya lah, seperti makanya orang-orang Jawa, para leluhur kita eyang kita ya toh, termasuk sang empu
membuat pusaka ini, dia mempunyai dengan kekuatan seperti doa-doa gimana si pemesan sang raja seperti kekuatannya seperti singo, wibawanya seperti singo, begitu. Dengan arti-arti sang empu membuat di sini, ya dah, sampai diwujudkan, bisa diartikan karena apa? Dari para raja dulu disebut di sini dengan kelahiran, bisa dengan kelahirannya dengan angka 5, suatu contoh seperti minggu itu kan 5, maka diluk 5 diambil dari saatnya juga bisa. Rukun Islam pun ada 5, masuk semua. Jadi sampu dulu itu membuat ini sebelumnya, sampai dari zaman dulu sampai sekarang dengan orde baru sampai sekarang masuk semua. Buktinya apa sekarang? Dengan adanya Islam masuk, rukun Islam juga ada 5 di sini semua, ya kan? 5. Dengan ada itu Pancasila pun ya ada 5, ya kan? Itu. Lah, kenapa ini gak pakai tindik? Karena ini sukma buka. Sukma buka singo itu namanya pengabaran. Lah, orang kalau sudah kena itu, ya kan? Udah lumpuh lebayungnya. Jangan koplok sudah, begitu ya kan? Nah, dia kalau yang megang itu seorang pejabat pemerintahan dulu zaman kerajaan, jelas wibawanya sangat tinggi. Dia sangat disegani saya itu musuh-musuhnya dan sekali sama rakyat-rakyatnya, begitu ya toh? Itu. Dan dia tidak banyak bicara. Dengan ketulusan dan kejiwaannya, orang yang punya kewibawaan tinggi, orang tidak banyak bicara, itu orang yang berwibawa. Begitu. Singapura belakang seperti itu, tidak terlalu banyak owak-owak, tidak wah-wah, tidak. Baru begitu menekan, sudah diambil dari kelemah-kelemahnya yang diterkam itu, dia lumpuh. Demikian juga seperti sang raja memegang ini, dia menghadapi ya toh, dengan itu lawannya dengan secara tenang dan tegar ya toh, tapi dia membaca dengan itu dengan ilmu-ilmu yang digegandengnya bicara empu membikin ini dulu dengan menyatukan dengan doa dan doanya empu, dengan dia ada cara pengontaknya yang dikasihkan. Itu mungkin sadar seperti kepercayaan seperti itulah. Kalau sekarang kan enggak, sekarang kita megang seperti apa doanya enggak ada, cara bukanya enggak ada ya ta? Makanya disebut malah sekarang ini diambil dari sebab koleksi atau seni budaya ya ta? Nah, cuman kalau secara orang kepercayaan, walaupun lain dari seni budaya, dia secara percaya, karena apa? Pasti dia akan mengeluhkan dari kekuatan sendiri. Istilahnya itu esoterisnya pusaka ini dengan secara kepercayaan. Walaupun tidak ada kontaknya, tapi secara percaya dengan kontak secara baca secara batin dan doa pun pokok saisone, cara bosone begitu ya. Jelas dia akan menyatukan berbeda antara sugesti kita antara dengan doa-doa yang di dalam pusaka ini. Terus kita ulangi lagi, kalau yang pakai emas atau apa itu hanya untuk tindik. Nah, kenapa kalau ini tidak ada? Ini saya terangkan teman-teman dan saudara-saudaraku, karena dia tidak ada tindik atau emas nasab mau buka, karena di sini sudah ada pamor. Pamornya apa? Yang dinamakan pamor Mrutu Sewu. Mrutu Sewu ini melambangkan dari aspirasi sang empu membuat dari kekuatan empu, dia memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kekuatan sepuh karena dia itu mendekat kepada Allah Ta'ala sehingga bisa mewujudkan pusaka ini, sehingga dengan sesuai dengan aspirasi pesan empu dan keinginannya. Maaf, pesannya raja ke empu dengan sesuai keinginannya, sehingga tanpa pesan pakai emas pun ya toh. Lah ini melalui apa tindiknya ini Mrutu Sewunya, berarti ini ada kekuatan doa-doa empu ya toh. Lah ini dinamakan pamor Mrutu Sewu. Lah doa ditutup dengan ini sehingga pamor ini melambangkan dari apa? Mrutu Sewu itu melambangkan dari satu pengasihan, kedua melambangkan dari kekuatan
menjakon dari segala mara bahaya, ya tak? Dan empu membuat pusaka ini dengan memohon supaya mereka ini supaya bisa untuk melancarkan dari rezekinya atau kelancaran rezeki. Tapi itu pun harus dilampiri dengan kerja dan usaha, ya tak? Begitu. Ini menurut saya itu melambangkan sangat bagus sekali, dari untuk satu kerezekian, dari untuk ketentraman rumah tangga, dari untuk kedamaian rumah tangga, untuk kesejahteraan rumah tangga. Ini pamor Merutu Sewu seperti itu ya. Jadi Merutu Sewu itu sangat bagus sekali, kecil-kecil, rata, bulat-bulat, tidak beraturan, hampir sama hujan mas, tapi tidak sama tapi tak serupa. Kalau hujan mas agak besar 55, kalau ini kecil-kecil banyak, sangat Isa itu tidak beratur sehingga melampaukan dari keanehan, ya toh. Nah itu enak dilihat lah ini. Lah gojonya ini, ya gojo ini namanya. Pusaka ini aneh sekali. Ini sebenarnya masuk greneng, masuk, ya toh. Grenengnya masuk, gojonya gojo wilut. Nah, gojo kelap lintah. Gojo wilut ini melambangkan dari apa? Duduk. Dari duduk ini melambangkan dari kewat Songgo Buwono. Nah, ini Songgo Buwono. Wilut di sini kan ada 3, tri telu atuningan nunggal, ya. Nah ini tri telu atuningan nunggal. Nah ini sandang pengangan bejo. Nah hitungannya seperti itu. Nah ini sangat tua sekali, sepuh. Nah tantingannya, waduh, tantingannya sangat enak sekali. Ya, ini teman-teman saudara kita lah. Apa yang dinamakan Merutu Sewu? Lah Merutu Sewu ini, bulat-bulatnya seperti ini, ribuan tidak beraturan, ini Merutu Sewu namanya. Hampir seperti hutan mas, tapi tidak sama, tapi ini lebih kecil-kecil. Ini melambangkan Merutu Sewu mendatangkan dari kerejikan dari segala penjuru, ya toh. Siapa yang megang pusaka ini damai, tentram, sejahtera, dipekasi orang, untuk penjabat dan untuk pedagang pun bagus, ya. Ini kalau menurut dari saya itu huruf-huruf Sangkerta yang di dalam pusaka ini. Nah, ini ada melambangkan dari ujung gunung. Ujung gunung ini melambangkan cita-cita. Ini ada maknanya sendiri ini pamor ini, ya toh. Ini melambangkan cita-cita. Ini ada ujung gunung. Nah, ini menandakan apa? Segala sesuatu apa supaya ginayo, ya toh. Jadi derajatnya para leluhur kita dulu itu seperti raja, seperti apa, kan inginnya tinggi terus, ya toh, tidak mau dikalahkan ini. Lah Singo Barong ya seperti itu, makanya wibawanya sangat tinggi, tidak mau istilah itu dia dikalahkan dengan pada yang lainnya, makanya dikalahkan raja hutan. Lah gitu, ya toh. Lah ini kolosi, ini kolisinya nih sangat tua sekali, asli karena dari kas sepuh, jadi bukan karena apa, dari sepuh. Lah bahannya ini bahan meteor. Ini bagus, walaupun tidak dicuci sampai 5 tahun, tidak sampai karena bahannya bagus begini ya. Nah ini lah sampai ini masih utuh sekali nih pamor ini, memang sangat rawatan sari dari eyang saya ini. Terus kita balik ya. Nah ini ada pamor namanya selendang cinde tembus ya. Ini selendang cinde. Lah ini selendang cinde tembus. Selendang cinde pamor ini dinamakan untuk melambangkan dari iset merangkul dari segala dari kalangan masyarakat, ya. Sebenarnya sang raja itu merangkul rakyatnya, ya, supaya diasihi semua dan kau akan dijauhkan dari segala marabaya atau musibah atau gegeblek atau apapun. Ini selendang cindi sini nih, namanya selendang itu pamor singkir, ya begitu ya. Lah ini singonya, coba ini singonya ini musar sekali ini. Lah seperti bulunya singo. Lah musar sekali. Ini betul-betul sangat bagus ini. Lah ini musar. Nah, ini. Lah makanya ini di sini kakinya. Lah kaki ini melambangkan ada seperti dengkulnya nih ya, bagian sini ya. Ini sangat, nah, loh, ini sangat primitif sekali. Lah ini manuknya lambang kejantanan, ya toh. Jadi melang kejantanan, tidak
tidak mudah dirontokkan ya, tidak mudah diruntuhkan, melampaui jadi kekuatan jantan. Nah ini, kalau ini tidak ada manusianya, namanya singo barong perempuan. Ya, itu ya. Ya, sekian ya keterangan kami ya. Begitu, bila ada kekurangannya saya mohon maaf, ada salah ucapan saya mohon maaf. Kita masih saling belajar. Juga pada saudaraku yang ahli-ahli juga saya mohon maaf, karena sesuai keterangan selalu tidak sama. Yang penting kita selalu mendukung kebudayaan para leluhur kita, kebudayaan bangsa Indonesia ini ya. Nah ini ya, ini ya. Sekarang kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terputing arang nawajarna saya pulosani sunatur kesakal matang bosa narak wantasta. Nah kalau bagali kan gini tetap gimana begini ya, begini ya. Ya, terima kasih. Salam budaya, rahayu, rahayu, sampai ketemu lagi.